Lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Yesus, kami percaya padamu Tuhan. Mari katakan bersama. Lebih hebat Engkau Yesus. Yes, ku berserah hanya padamu Yesus. Mari semua kita angkat tangan. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat, katakan bersama. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan Kau pembuat mujizat. Mujizat sejati. Halo semua, welcome to Teens Online Service. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar.
Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing, ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teen Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama ya. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo semuanya, welcome back to Teens Online Service Alpha Omega Church. We are so happy you guys can join with us today. And aku mau ngucapin juga welcome buat teman-teman yang baru pertama kali join di Teens Online Service hari ini nih. Nah, by the way, aku mau tanya nih sama kalian, siapa yang di sini punya sosial media? Wah, pastinya semua ini punya sosial media ya. Kalau nggak punya sosial media ya nggak bisa nonton online service dong. YouTube kan salah satu sosial media juga. Betul banget tuh. YouTube adalah salah satu platform sosial media juga. Selain itu juga ada Instagram, ada TikTok, ada Line, dan masih banyak lagi. Nah, di zaman seperti sekarang ini banyak banget yang upload foto, video di Instagram atau di TikTok. Entah itu mereka buat konten atau mereka cuma endorse aja nih teman-teman. Nah juga kalau kalian perhatiin, kalian klik komennya, banyak banget yang komen. Dan nggak jarang, banyak banget komentar-komentar yang negatif di sosial media itu. Nah, di zaman sekarang ini banyak banget yang menghakimi secara online. Banyak banget yang menghakimi, ngejudge orang di balik layar smartphone mereka masing-masing. Sadar nggak sih kalian kalau kalian klik komen, ini kurang bagus bang, ini kameranya blur, ini lu nggak asik banget, pembawaan lu kurang keren gitu. Nah, apa sih yang Alkitab ajarkan mengenai judge ini? Aku bakal jelasin ilustrasi judge melalui film yang beberapa bulan yang lalu booming banget, yaitu Spider-Man No Way Home. Nah, buat teman-teman yang belum nonton Spider-Man No Way Home, aku bakalan ceritain. Buat yang sudah nonton Spider-Man No Way Home, jangan lupa nonton Doctor Strange juga. Oke, jadi ceritanya si Spider-Man No Way Home ini, Spider-Man itu difitnah oleh musuhnya yang bernama Mysterio nih teman-teman. Sehingga Spider-Man ini jadi public enemy, jadi musuh di waktu itu. Nah, akhirnya si Spider-Man ini, si Peter Parker ini mencoba untuk membersihkan namanya. Cari cara supaya namanya itu nggak dikenal buruk sama orang-orang di sekitar mereka. Nah, sadar nggak sih kalau misalnya hal tersebut itu sering banget terjadi di kehidupannya kita. Seringkali kita ngejudge orang atau orang ngejudge kita sehingga kita itu harus berusaha buat memperbaiki nama kita, atau orang lain yang kita judge harus cari cara supaya memperbaiki nama baik atau reputasi mereka. Nah, di Alkitab diajarkan mengenai judge ini, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi penghakiman atau menghakimi ini. Di Roma 14 ayat yang keempat, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri
karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, dari firman di atas itu mengajarkan kita untuk tidak saling menghakimi, karena orang-orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. So, apa yang kita lakukan kalau orang itu harus berusaha dan nggak usah ngurusin orang lain atau berusaha dengan dirinya sendiri? Apa nih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah give love, not judgment. Sama-sama kita katakan give love, not judgment. Nah, siapa sih yang di sini juga masih ingat tentang kisahnya Tuhan Yesus yang menyelamatkan perempuan yang mau dirajam batu sama orang? Ada yang ingat? Kalau nggak ingat nggak apa-apa, aku bakal bacain di Yohanes 8 ayat yang ke-7. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, yaitu Yesus, berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Nah, dari cerita itu ada 3 alasan utama sebagai kita orang Kristen, kita itu tidak boleh menghakimi. Yang pertama, karena kita tidak mengetahui persoalan yang sesungguhnya dari orang lain. Kita itu nggak tahu kehidupannya orang lain ini kenapa. Kita nggak boleh ngejudge, soalnya kita nggak tahu latar belakang mereka itu gimana. Padahal sebenarnya nggak seperti itu faktanya. Mungkin kamu bilang, si A ini bajunya kok kayak gitu, si A ini kok bajunya nggak pernah ganti. Ya mungkin aja mereka pada saat itu mereka cuma punya baju itu, dan mungkin mereka juga kehujanan sehingga harus pakai baju yang sama. So, jangan cepat banget ngambil kesimpulan. Hendaklah kita cepat untuk menilai diri sendiri kita dulu, daripada kita menilai orang lain. Nggak usah menghakimi orang lain, tapi harus lihat diri sendiri dulu. Kemudian yang kedua, dalam menghakimi, seringkali kita itu tidak jujur. Ada kalanya seorang memiliki maksud-maksud tersembunyi ketika menghakimi orang. Mungkin kadang itu ngerasa kayak gini, wah ini saatnya, si A ini salah, aku juga punya iri hati dengan dia, sehingga aku pengen menjatuhkan dia, aku pengen cari alasan, aku mengkorek segala yang buruk dari si A ini. Seringkali kita membuat nilai-nilai yang subjektif menurut pandangan kita, sehingga nama orang lain itu semakin buruk, semakin jelek, gara-gara kita yang benci sama orang itu memberikan penilaian yang subjektif, memberikan nilai yang tidak jujur, tidak sesuai faktanya. Kemudian di poin yang ketiga, alasan kenapa kita tidak boleh menghakimi, karena penghakiman adalah milik Allah. Sama-sama kita katakan dalam hati juga nggak apa-apa. Yang ketiga adalah penghakiman adalah milik Allah. Nah, hanya Allah yang memiliki wewenang untuk melakukan penghakiman. Hanya Allah, hanya Tuhan yang berhak menghakimi, karena Ia adalah Allah yang maha kuasa dan satu-satunya hakim dalam kehidupan kita. Dan juga tentunya Allah adalah hakim yang jujur, teman-teman. Sama-sama katakan Allah adalah hakim yang jujur, betul banget. Dan jangan lupa tentang tagline kita hari ini, yaitu selain kita nggak boleh menghakimi, kita juga harus give love, not judgment. Sama-sama kita katakan sekali lagi, give love, not judgment. Nah, terus gimana sih kok tentang orang yang dihakimi atau the judge? Apa sih yang dirasakan oleh orang yang dihakimi? Nah, aku bakal ngasih contoh di ilustrasi ini, yaitu Yesus. Nah, sadar nggak kalian waktu Yesus itu mau disalib? Tuhan itu nggak punya kesalahan, bahkan di catatan hukumnya itu tidak ditemukan satu kesalahan pun dari Yesus ketika Yesus mau disalibkan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tetap menjalankan hukumannya. Yesus tetap mau disalib.
Mari kita baca di Lukas 23 ayat yang ke-34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di cerita ini, Yesus tidak marah. Yesus tidak membenci mereka. Melainkan Yesus malah berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, dari tindakan Tuhan Yesus itu kita bisa sama-sama belajar. Kalau teman kalian ngejudge kalian, teman-teman kalian ngehina kalian, kamu itu nilaimu rendah banget, kamu itu ulangan PPKN masa nggak bisa, ulangan bahasa Indonesia aja nilaimu 6. Ya doa aja dalam hati, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang harus kalian lakukan juga ke depannya harus makin lebih giat lagi untuk belajar dan membuktikan ke teman-teman kalian bahwa kalian sebenarnya bisa. Lalu nih, apa sih yang harus kita lakukan? Poin aplikasi apa sih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama yaitu see a mirror, atau bahasa kerennya anak-anak zaman sekarang itu ngaca dulu ya manis gitu. Nah, teman-teman ingat nggak sih suatu firman yang bunyinya kayak gini? Di Matius 7 ayat yang ketiga, aku bakal jelasin pakai bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bunyinya gini, mengapakah engkau melihat sekucil kayu di mata saudaramu, sedangkan balok kayu dalam matamu tidak kalian perhatikan? Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa kita itu seringkali memperhatikan masalah-masalah dari orang lain. Seringkali kita itu kayak peduli banget sama masalah orang lain, kayak ngejudge masalah orang lain. Sedangkan masalah dalam hidup kita sendiri itu nggak kita urusin, nggak kita lihat, nggak kita perbaiki bahkan. Nah, hal-hal tersebut terjadi karena gini, kalian itu overthinking, kalian iri sama teman kalian merasa insecure, minder sama diri kalian sendiri. Kok orang lain itu bisa lebih baik, aku nggak mau orang itu lebih baik dari aku, makanya aku mau ngejudge dia, aku mau dropin mentalnya dia dulu, supaya dia nggak lebih baik dari aku. So, jangan lakukan itu, jangan lakukan hal-hal tersebut, kalian harus ngaca dulu, baru kalian mengampuni teman kalian, bukan ngejudge. Ingat kata-kata kita tadi, give love, not judgment. Oke, di poin yang kedua, yaitu hear and feel, dengar dan rasakan. Nah, kita semua sebagai manusia pernah yang ngalami namanya salah paham. Seringkali kayak kita punya masalah, sorry kok ternyata ada salah paham. Oh sorry ternyata ada miskomunikasi. Oh sorry ternyata aku nggak dengerin. Oh sorry kok ternyata aku kurang peka sama Koko gitu. Kurang peka, maksudnya peka dalam pekerjaan ya, bukan peka terhadap perasaan ya teman-teman ya. Nah, seringkali hal-hal tersebut itu terjadi. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan? Ya harus hear and feel, dengar dan rasakan masalah-masalah tersebut. Jangan cuman ambil kulitnya aja, tapi dengerin sampai dalam-dalamnya, baru kalian memberikan opini, baru kalian memberikan masukan, suggestion, bukan ngejudge. Ingat kata-katanya tadi, give love, not judgment. Suggestion itu juga bukan mengejudge orang, tapi suggestion itu mengarahkan orang ke hal yang lebih baik. Oke, di poin yang terakhir, di poin yang ketiga adalah give love. Harus memberikan cinta, harus memberikan hati, harus memberikan kasih buat orang lain. Bukan sekedar ngejudge, menghakimi. Mungkin di sosial media teman-teman banyak orang yang mungkin kurang baik, kameranya mungkin kurang bagus, atau cara pembawaannya kurang baik. Don't judge people, but give your love for another people to support his content, untuk support kebutuhannya dia, untuk support ability-nya mereka mungkin.
Di Imamat 19 ayat 17 dikatakan begini, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Nah, dari ayat ini kita sama-sama belajar bahwa janganlah kita menghakimi orang lain, tapi marilah kita semua saling mengingatkan, menegur kalau ada yang salah, sudah melenceng nih, ditegur. Berikanlah satu sama lain itu pengajaran yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan hati, penuh dengan kasih. Oke, dari firman Tuhan yang udah disampaikan di atas, ditegesin kalau kita semua nggak boleh untuk saling menghakimi, karena Tuhan juga sudah berfirman bahwa harus mengasihi satu sama lain, mengasihi sesama manusia, dan tentunya mendoakan mereka dan mengarahkan mereka ke hal-hal yang lebih baik. Oke, itu aja firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah ya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kita nggak gampang buat ngejudge orang, nggak gampang buat nilai orang dengan hal-hal yang buruk ya Tuhan. Tapi biarlah kami memiliki hati yang kuat ya Tuhan, supaya kami bisa mengasihi orang lain dan mengarahkan orang lain itu ke hal-hal yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke depan, sekolah kami, studi kami, ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Thank you sudah join di online service. See you guys, God bless you.